Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andri Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request lagi di kolom komentar. Jadi hari ini singkat aja ya, kita akan bahas koin yang tidak terlalu punya fundamental, yaitu Lunch atau Luna Classic. Sama satu lagi kita akan bahas IQ50. Di request oleh Anggrita ya, orang yang sama request dua koin. Kita akan bahas langsung. Teman-teman, pembahasannya kita akan mulai dulu dari Terra atau Luna Classic ya, atau Terra Classic. Hari ini Terra diperdagangkan di kisaran level 1,72 rupiah, di mana market mengalami kenaikan sekitar 5,3%. Jadi Terra Classic ini merupakan salah satu project yang punya kapitalisasi yang sangat besar. Tapi itu waktu 2 tahun silam, sebelum akhirnya project ini runtuh, disebabkan karena ada stablecoin bernama USTC, itu di backup oleh Bitcoin yang notabene adalah fluktuatif juga, ya, sehingga waktu US Terra itu di UST ya namanya, US Terra itu dijual teman-teman secara besar-besaran waktu itu. Karena foundernya cukup kontroversial juga, akhirnya Bitcoin Reserve ya, stablecoin ini kan 1:1 dolar, cuman reserve-nya itu berupa Bitcoin. Nah, ketika UST itu di-dump, stablecoin-nya di-dump, itu bikin yang namanya ketidakseimbangan pasar. Otomatis reserve daripada Bitcoin yang dimiliki itu harus dijual untuk mempertahankan harga UST biar tetap 1:1 sama dolar. Makin lama market turun, ternyata cadangan Bitcoin yang dimiliki makin lama makin habis. Akhirnya ketika cadangan Bitcoin itu sudah habis, UST akhirnya ambruk, hancur harganya, dan project Terra waktu itu kacau banget teman-teman. Dan saat ini tokennya masih ada ya, tapi projectnya sepertinya sih menurut saya udah nggak terlalu running lagi. Kalau kita perhatikan dari Twitter, tidak terlalu banyak aktivitas di bulan Mei. Terakhir kali dia nge-tweet itu di akhir bulan April kemarin. Jadi bisa dibilang udah nggak terlalu banyak ada berita-berita tentang developing untuk project Terra ini. Khususnya Terra Classic ya, yang kita bicarakan. Tapi karena koin ini itu terpecah menjadi dua, ada yang Terra yang baru, yang namanya Luna, dan satu lagi ada Terra Classic yang kita bahas kali ini teman-teman. Dan menurut saya sih yang paling penting di market keuangan itu adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan konsumen udah cedera, maka akan sangat sulit mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang tersebut. Ya, lebih gampang untuk bikin koin baru daripada mempertahankan koin yang ibaratnya udah kacau, teman-teman, yang udah tidak dipercayai lagi oleh para investor. Nah, kita lihat ya, Terra Classic itu saat ini maksimum supply-nya itu unlimited dengan supply yang beredar sekitar 5,8 triliun lunch, teman-teman. Dan lunch ini sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange kayak Binance, Bybit, OKX Kraken, KuCoin, Gate.io, Huobi, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi atau likuiditas itu terbilang cukup besar untuk sebuah koin yang sebenarnya fundamentalnya udah tidak ada sampai sekarang ini. Dan kalau kita perhatikan secara price action, sebenarnya Luna atau Lunch itu bisa dibilang lumayan banyak peminatnya, teman-teman. Walaupun proyek ini sudah tanda kutip mati ya, namun yang trading yang memanfaatkan volatilitas dari Lunch ini masih sangat-sangat banyak. Secara teknikal, menurut saya Luna ini cukup menarik. Kenapa? Karena dia sudah melewati fase bearish yang cukup berkepanjangan sejak keruntuhan Luna ini di 2022 kemarin sampai akhirnya dia create bottom di Oktober 2023. Setelah itu Luna udah bisa dibilang breakout dari descending channel yang mengindikasikan bahwa indikasi kenaikan harga pada lunch, teman-teman. Dan saat ini dia diperdagangkan di kisaran level 0,0001 dolar yang merupakan area level yang menurut saya cukup aman untuk Luna saat ini.
Dari sudut pandang volume sebenarnya nggak terlalu tinggi, sementara dari smart money juga kosong, teman-teman. Jadi momentum dari Luna ini seringkali dimanfaatkan oleh para whales ya, ketika memang narasi lagi minim. Luna seringkali naik nggak ngikutin Bitcoin. Ya, sometimes ketika Luna naik ya Bitcoinnya bisa aja mengalami penurunan. Tapi ya itulah yang namanya manipulasi market, itu memang rawan banget teman-teman. Jadi ya koin Luna untuk saat ini kalau kita perhatikan secara teknikal ya teman-teman itu masih bergerak sideways. Di tanggal 12 April sampai hari ini di 10 Mei itu bergerak sideways, dan menurut saya ini merupakan sebuah fase konsolidasi yang mungkin mengindikasikan indikasi positif untuk kedepannya. Dilihat dari pergerakan RSI, di sini ada kenaikan yang terjadi. Bentar. Nah, ini ada kenaikan yang terjadi pada RSI yang mungkin saja menjadi indikasi yang positif untuk kedepannya, teman-teman. Ekspektasinya adalah secara jangka pendek, Luna bisa mengalami kenaikan. Untuk targetnya, saya rasa breakout dari 0,00012 ini cukup berpotensi, mungkin bisa mencoba untuk next resistance di atas, yaitu di kisaran 0,00014 dolar secara jangka pendek. Ini target kita di sini, teman-teman. Kenaikannya sekitar 20% ya secara jangka pendek. Dan ya itu sih, kalau arah ke depannya bakalan kemana, saya rasa launch kemungkinan masih bakalan digerakkan teman-teman, apalagi di bull run kali ini. Memanfaatkan momentum bullish pada Bitcoin ya. Jadi meskipun kita bilang secara fundamental sebenarnya launch ini nggak ada, tapi kalau secara teknikal kita masih bisa melihat ada potensial kenaikan pada jangka waktu beberapa hari ke depannya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka fundamental, yang mencari koin-koin dengan fundamental yang bagus, Luna bukan pilihan. Tapi kalau teman-teman yang suka spekulatif, mungkin Luna bisa teman-teman manfaatkan. Itu next kita akan bahas IQ 50. Awalnya saya lihat IQ 50, wah ini keren nih, project project yang mungkin berhubungan sama teknologi. Tapi ternyata setelah dilihat ini adalah project meme coin, teman-teman. Jadi maksudnya IQ manusia atau apa ya, itu 50. Jadi kan ya bisa dibilang sorry ya, terlampau bodoh lah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan setelah dilihat ya ternyata seperti itu, teman-teman. Jadi meme coin ya, IQ 50. Dan ini meme coin yang bisa dibilang menggunakan tema meme bergambar gitu, teman-teman. Dan ya yang namanya meme coin itu perlu yang namanya komunitas yang akan siap menjadi tulang punggung dari projectnya, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih memang meme ini itu cukup banyak tipe dari meme coin itu cukup banyak, bervariasi jenis-jenisnya, teman-teman. Ada yang kebanyakan sih gambar-gambar hewan ya, gambar hewan dan juga gambar meme seperti ini. Dan IQ 50 itu punya follower sebanyak 107.000. Wow, cukup besar juga sebagai sebuah project yang menurut saya ya buat lucu-lucuan. Kalau kita perhatikan dari website resminya, ini website resminya dia running di jaringan Solana dengan total supply sebanyak 505 miliar koin, teman-teman. Jadi cukup banyak, sudah bisa diperdagangkan di DEX Jupiter, OKX, Gate.io, Bybit, Bitget, dan juga Maxi. Itu sih secara mekanisme. Kita nggak lihat ada mekanisme yang cukup bagus terhadap project ini atau yang cukup unik ya. Nah, kita lihat dia dari Etherscan, teman-teman. Di sini kita bisa melihat daily activities yang terjadi pada projectnya. Ternyata cukup banyak transaksi yang terjadi dalam beberapa menit terakhir untuk token ini. Jadi bisa dibilang token ini ya ada juga yang minat, teman-teman. Kalau kita lihat dari bagian holdernya, kita bisa lihat mayoritas itu dipegang oleh exchange Bitget. Ini kemungkinan adalah retail, teman-teman, yang investor yang membeli yang membeli token dari IQ 50 ini lewat exchange, kemungkinan digolongkan di sini.
Yaitu dia masuk ke wallet exchange paling banyak itu, oh bukan Bitget tapi Get.io ya teman-teman. Get.io punya kepemilikan sampai 38%, sementara Bitget Exchange itu sampai hampir 20%. Sisanya ada di Maxi dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang ya koin ini disupport oleh komunitas retail. Ini mirip seperti yang terjadi pada PP. PP juga sama teman-teman. Dia paling banyak itu ada di exchange Binance dan harganya all time high. Jadi luar biasa banget. Nah, untuk exchange yang bisa memperdagangkan, IQ50 belum listing di Binance, belum listing juga di exchange-exchange besar lainnya. Market cap-nya sangat kecil, ada di 160 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang koin-koin seperti ini rawan manipulatif, teman-teman, rawan manipulasi. Jadi waspada kalau teman-teman ada trading di koin-koin seperti ini, karena kemungkinan harganya bisa pump and dump lumayan signifikan disebabkan karena market cap yang masih kecil. Oke, meme token nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Kalau kita lihat secara teknikalnya, pergerakan dari IQ50 bisa dibilang mengalami penurunan sejak Maret kemarin, tanggal 21 sampai dengan harganya saat ini di 5 Mei. Teman-teman, pergerakan penurunan terus secara konsisten terjadi. Namun ada level yang menurut saya cukup menarik, yaitu di 0,04 kali 1398 yang merupakan area level support yang kemarin sempat nahan pergerakan penurunan dari IQ50 ini sampai ada potensial double bottom. Cuman di sini belum kelihatan adanya indikasi bullish. Jadi kemungkinan potensial pergerakannya adalah membentuk triangle, teman-teman, atau segitiga ya. Dan saat ini pergerakannya cenderung flat sideways. Dari volume perdagangan nggak terlalu besar karena dia perlu listing di banyak exchange juga ya before kita melihat kenaikan yang lebih tinggi pada harga tokennya. Sementara itu dari sudut pandang volume perdagangan secara jangka pendek saya rasa nggak terlalu interesting juga. Volume perdagangannya kecil dan kenaikan yang terjadi itu rawan banget sama yang namanya manipulasi. Teman-teman bisa perhatikan transaksi yang terjadi di 2 Mei kemarin. Bagaimana tokennya ini squeeze atas, squeeze bawah ya, ngeri banget. Kalau kita lihat di jangka waktu yang lebih kecil, chartnya seperti ini teman-teman. Jadi pump and dump-nya itu kerasa banget kalau teman-teman trading di jangka waktu pendek. Ini ada wick, di sini ada wick juga. Jadi yang namanya candle kalau udah wick-nya panjang-panjang kayak gini itu mengindikasikan koin yang rawan manipulasi. So hati-hati kalau teman-teman mau masuk ke token seperti ini. Itu aja sih. Tapi kalau teman-teman yang memang mau diversifikasi uang kalian ke banyak meme coin karena berharap ada salah satu yang dapat jackpot, ya semua balik lagi ke teman-teman sih. Itu. Kalau dari saya sih lebih baik ya, lebih aman buat kita buat cari koin meme yang market cap-nya agak besar. Karena meskipun meme coin kalau market cap-nya besar itu berarti komunitasnya juga besar. Komunitas yang besar itu mengindikasikan bagus, teman-teman. Artinya bukan bagus secara fundamental, namun hype-nya itu masih ada gitu loh, masih bagus. Jadi masih banyak dibicarakan dan diekspektasikan, ya memang masih bisa menarik lebih banyak orang lagi buat masuk. Itu sih kalau dari saya untuk Lunch dan juga IQ 50. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk spekulasi di koin-koin seperti ini? Ya tentunya koin-koin seperti ini akan menawarkan peluang dan juga resiko yang bisa teman-teman kalkulasikan sendiri. Karena ada yang cuan di meme token, ada yang cuan di proyek-proyek mati, namun ada juga yang rugi karena nggak bisa menahan emosi. Teman-teman, jadi itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Ya, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman mungkin yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.